Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Selamat siang, saya ucapkan kepada yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, yang kami hormati narasumber dan peserta bedah buku yang berbahagia. Senang sekali saya Nabila Azizayu dapat kembali memandu acara bedah buku kali ini pada siang hari ini tepatnya untuk dengan buku berjudul Kinerja Kelompok Tani dalam Memberdayakan Masyarakat di Masa Pandemi Apa Nabila COVID-19 di situ? yang langsung ditulis oleh Kalau Bapak dulu Dr. Agus Salim HR SEMM. Dan tentu saja bedah buku ini merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dengan tujuan untuk mendiseminasikan dan mempublikasikan hasil karya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara bedah buku pada siang hari ini, marilah kita simak sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bapak Dr. Haji Andi Jam'an SEMSI. Dengan hormat disilakan. Bagaimana suara saya cukup jelas didengar? Kecil suaranya, Pak. Iya, kecil suaranya, Pak. Kedengaran saya. Oke. Belum. Coba. Masih kecil suaranya. Ini karena lagi pekerjaan sesuai dengan kesempatan ini. Mohon maaf ya, mungkin suaranya saya masih dalam perjalanan ke lokasi acara di Hotel Nusa Dua Bali untuk mengikuti seminar para menteri keuangan dan gubernur sentral se-Asia. Bapak Ibu yang saya hormati, narasumber kita yang saya muliakan, serta seluruh hadirin, para dosen dan ananda mahasiswa. Seperti yang disampaikan tadi oleh host kita bahwa ajang bedah buku ya yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unis Makassar dalam rangka sosialisasi dan lebih mendekatkan ya pemikiran-pemikiran kita, pemikiran-pemikiran dosen kita dari hasil karya mereka, hasil karya tulis mereka, dan membuka kesempatan untuk berdialog dengan narasumber langsung ya. Tentunya kegiatan ini punya manfaat yang sangat banyak ya, utamanya di dalam membuka wawasan kita ya terhadap satu tinjauan ya, apalagi yang memberikan materi ini adalah langsung dari penulis bukunya sendiri. Seperti kita ketahui bahwa penulisan buku itu bisa lahir ya dari pemikiran atau proses perenungan, atau bisa juga melalui hasil penelitian yang telah dipublikasi. Tapi apapun bentuknya, apakah merupakan hasil perenungan, pemikiran yang mendalam maupun hasil penelitian, tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua dalam rangka memperkaya kita terhadap tinjauan pengetahuan dari berbagai aspek. Kebetulan yang menjadi narasumbernya ini adalah dosen kita Pak Dr. Agus Salim yang berhome base di Prodi Ekonomi Islam ya. Ini saya yakin merupakan hasil penelitian beliau yang tentunya memberikan pencerahan buat kita semua.
Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Salim SEMM yang telah bersedia membagi pengetahuan pada kesempatan siang hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan nantinya akan semakin menambah perbendaharaan pengetahuan kita. Demikian dari saya, dan sekali lagi mohon maaf karena sambutannya terlalu singkat dan dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk lebih dekat lagi dengan teman-teman fakultas karena adanya kegiatan yang bersama. Demikian dari saya, sehat selalu teman-teman semua. Pak Dr. Agus, Ya. baru saya lihat wajahnya Pak Dr. Agus ini langsung semangat saya lihat. Ya, terima kasih Pak. Siap. Demikian dari saya akhiri dengan ucapan Fastabiqul khairat. Nasrullah wa fatul karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta buku yang berbahagia, sebelum kita memulai acara bedah buku dan diskusi kita lebih lanjut dengan narasumber kita yang luar biasa siang hari ini, ada baiknya saya memperkenalkan atau membacakan CV beliau lebih dulu. Narasumber kita yaitu Bapak Dr. Agus Salim, HRSMM. Beliau mengambil sarjana atau lulusan dari Universitas Muhammadiyah Makassar, sarjana ekonomi, dan kemudian magister manajemen di Universitas Muslim Indonesia, dan S3 atau Doktor Ekonomi Islam di Universitas Airlangga atau UNAIR. Kemudian, beliau juga aktif dalam Professional Association, yang mana pada periode 2021 sampai sekarang, beliau aktif di Adpertisi, yaitu Aliansi Dosen Perguruan Tinggi Swasta. Kemudian beliau juga aktif dalam kegiatan Ikatan Saudagar Muslim Indonesia sebagai Wakil Sekretaris periode 2018 sampai sekarang. Selain itu, kita juga akan membedah buku beliau yang berjudul Kinerja Kelompok Tani yang diterbitkan pada tahun 2021. Tidak hanya itu, beliau juga aktif dalam penulisan buku di tahun 2016 berjudul Suatu Metode Aplikasi Bank Syariah, dan di 2019 dengan judul Dasar-Dasar Perpajakan. Itu adalah sekedar informasi mengenai CV atau profil dari narasumber kita yang luar biasa. Baik, selamat siang Pak Dokter. Selamat siang. Baik, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah. Baik Pak, mungkin langsung saja ya Pak. Apa tujuan Bapak menulis buku ini, atau apa yang melatar belakangi Bapak mendorong atau memotivasi Bapak dalam penulisan buku tersebut? Dan sebenarnya bisa diceritakan lebih lanjut Pak, apa buku tentang apa ini Pak? Silakan. Buku ini yang akan saya bedah siang hari ini adalah Kinerja Kelompok Tani. Jadi kelompok petani ini memberdayakan anggotanya atau masyarakat petani secara keseluruhan. Nah, di situ menjadi suatu beban pemikiran karena ternyata petani kita sampai saat ini belum banyak yang mensejahterakan dirinya. Jadi itu perlu kita lihat apa masalahnya. Jadi tentu judul ini asumsi kita sebagai penulis bahwa di masyarakat petani itu ada masalah yang perlu dikaji sehingga diketahui akar masalahnya. Sehingga dari situ tulisan itu bisa melahirkan suatu temuan. Temuan inilah yang nantinya akan memberikan motivasi, memberikan saran kepada masyarakat petani sehingga pilihan-pilihan dia mau mengembangkan tanaman apa sehingga kebutuhannya bisa terpenuhi.
Jadi nanti kita bahas secara mendalam bahwa isi buku ini apa saja yang dilakukan petani sehingga petani itu memang ada yang sejahtera, ada yang tidak tidak berubah gitu. Padahal sebenarnya melakukan profesi itu bagaimana bisa merubah diri. Jadi semua manusia itu punya harapan merubah diri, tapi karena ada saja orang dalam harapannya mau merubah dirinya menjadi sesuatu yang terpenuhi kebutuhannya, bisa terhormat, tapi itu tidak bisa tercapai karena dihadang oleh suatu kemalasan gitu ya. Di situ masalahnya. Jadi bagaimana itu diberdayakan? Apa yang kita sampaikan ke dia, apa yang kita sosialisasikan sehingga dia dapat termotivasi sehingga dia bisa dan mau bekerja keras gitu ya, sehingga dia bisa berubah gitu. Kira itu yang penting di awal ini. Ya, gitu ya, saudara host ya. Ada Baik. lagi barangkali bisa ditanyakan? Ada lagi? Boleh Pak, mungkin diceritakan lebih spesifik lagi bab-bab apa saja yang mungkin dibahas di situ dan pesan utama apa yang Bapak ingin sampaikan dalam buku tersebut. Iya, jadi di buku ini terdiri dari 5 bab. Jadi di situ ada latar belakang, ada pengertian, dan ada tujuan, ada capaian ya, ada capaian memang di situ secara secara teori ya. Walaupun sebenarnya di masyarakat terbatas jumlahnya itu yang bisa mencapai perubahan itu dan mereka bisa memenuhi kebutuhannya, baik dirinya, anaknya ya, untuk kebutuhan pendidikan dan kebutuhan lainnya. Ada yang petani memang berhasil. Nah, itulah yang mau dikembangkan sehingga kalau ini menjadi suatu model formulasi ya yang bisa kita jadikan bahan simulasi materi yang kita bisa sampaikan kepada orang lain, ini bisa menular ya motivasi itu sehingga petani-petani di tempat lain ya bisa juga berkembang seperti yang saya tadinya jadikan sampel ya populasi, karena saya memang di beberapa tahun ke belakang itu 5 tahun memang dekat dengan petani karena mengurusi tanaman komoditas yang waktu itu diunggulkan oleh pasar. Ya, saya kira itu ya. Baik Pak, ini kan bukunya mengenai kinerja kelompok tani ya Pak, apalagi di masa pandemi ada tadi saya baca ini kita telah melewati yang namanya pandemi COVID-19. Nah, waktu di pandemi COVID-19 tersebut apa saja sih Pak hambatan atau tantangan yang menjadi alasan dari masyarakat di masa pandemi tersebut, entah dari negatif atau ke positifnya? Jadi tadi itu spesifik yang saya jadikan objek dari petani itu adalah ada memang tanaman yang kalau itu dilakukan oleh petani dia bisa terjadi memang perubahan pada dirinya karena komoditas itu komoditas unggulan dan itu pasarnya sangat tinggi ya gitu. Jadi dari situ saya lihat setelah dijalani itu proses dia menanam sesuai tatanan pola tanam itu. Misalnya petani itu dikasih bibit, dikasih pupuk, dikasih racun. Nah, kenapa racun? Racun itu yang nantinya mengganggu tanaman itu maksudnya.
Jadi kalau itu dilakukan, kemudian dikelola dengan baik, yang saya maksud tadi spesifik, ada petani yang saya lihat di lapangan, misalnya di Kabupaten Goa, Takalar, Jeneponto, Sinjai. Sinjai itu daerah dataran antara Goa, Takalar, Jeneponto di atas gunung itu. Saya sudah dari situ berbulan-bulan. Dan ternyata petani yang ada di Kabupaten Goa, di kaki gunung di dalam, itu mereka pada sejahtera. Dan saya lihat keadaan ekonominya, rumah tangganya sangat bagus karena mereka rata-rata rumah batu ya di sana. Gitu. Itu yang saya maksud terjadi perubahan. Ya, jadi berbicara pertanian ini memang Sulsel 24 kabupaten kota. Tapi yang saya sampel adalah itu tadi yang saya sebut 4 kabupaten. Karena di situ banyak terjadi perubahan. Masyarakatnya di sana sejahtera, kemudian memang memiliki rumah, kendaraan, kemudian mereka rata-rata haji gitu. Itu indikator bahwa dia berubah. Jadi dia petani, tapi apa yang dia lakukan itu menghasilkan dan memenuhi kebutuhannya, dan dia bisa naik haji, dia bisa bangun rumah, dia bisa beli mobil, gitu. Bisa sekolahkan anaknya. Itu maksud saya bahwa dia seorang petani tapi dia bisa memenuhi kebutuhannya dan terhormat gitu. Itu yang saya maksud. Tapi ini tidak menyeluruh. Jadi itu yang di daerah Goa, kemudian Jeneponto di dalam, di Berimbulu namanya. Dan ternyata memang tanaman mereka itu berbeda, misalnya spesifiknya di Takalar. Kenapa? Karena Takalar itu wilayahnya, lahannya itu datar. Nah, tanaman seperti itu ternyata yang paling cocok adalah tanah miring, gunung-gunung. Apa filosofinya di situ? Kalau dia tumbuh di tanah miring, pada saat muncul naik, sudah 1 jengkal, itu kena angin. Kalau dia ditiup angin, itu berarti akarnya bergerak. Istilah petani dia bilang itu tanaman itu suaminya adalah angin. Gitu ya. Aneh ya kita dengar ya. Itu suaminya adalah angin. Karena itu membuat dia tumbuh bagus, ya, tinggi, besar. Buahnya juga kalau dibandingkan dengan petani yang ada di Jawa, di Sumatera, ternyata memang tanaman spesifik ini lebih berat kalau dia diukur, kalau dia ditimbang, ya. Misalnya tanaman ini kita panen dari Kabupaten Goa, itu lebih berat timbangannya daripada yang kita panen dari Takalar. Karena itu tadi lahannya dia datar, buahnya juga besar-besar, tapi tidak terlalu penuh, gitu. Kalau yang di Kabupaten Goa, Jeneponto, Sinjai, itu tanamannya itu kalau ditimbang berat karena berisi semua, itu maksudnya. Jadi memang ada pengusaha yang pernah saya diskusi dari Surabaya karena dia punya pabrik. Kenapa suka beli komoditasnya Makassar, padahal di Sumatera banyak. Dia bilang di Sumatera itu ringan. Memang dilihat besar ukurannya, tapi kalau ditimbang ringan. Jadi misalnya ukurannya begini, dalam 1 hektar itu di Sumatera cuma sampai 6-7 ton. Tapi kalau di Sulsel itu bisa 8-9 ton. Nah, itu bedanya. Nah, artinya kalau ditimbang itu berat itu hasilnya, sehingga itu yang membuat petani membuat penghasilannya lebih dari apa yang dia butuhkan. Jadi itu tadi yang saya sebutkan, dia terpenuhi semua. Dia bangun rumah, beli kendaraan,
kemudian dia bisa haji. Ya, gitu ya. Di mana pengaruhnya pandemik ini waktu saya menulis buku ini? Ternyata produk tadi itu pengaruhnya waktu di lapangan, di kebunnya itu tidak ada pengaruhnya di situ. Tapi kalau sudah panen, sudah dikeringkan, kemudian dibawa ke kota, mau dijual ke pabrik, ternyata di situ mengalami sedikit volume proses agak lambat gitu. Karena sudah berhadapan dengan orang pabrik, orang kota. Nah, di kota ini kan dibatasi geraknya waktu pandemi itu. Di situ memang ada hambatan, ada sedikit gangguan di situ, sehingga proses penjualannya masyarakat ini itu saya lihat sedikit bukan juga menurun, tapi rata-rata air gitu. Yang biasanya trennya naik, ini rata gitu. Tidak juga menurun, tapi lambat, sehingga waktu yang biasanya digunakan 1-2 minggu ini sampai 1 bulan, 2 bulan. Itu yang membuat hambatan pandemik saat itu terhadap petani yang melakukan tanaman komoditas unggulan tadi. Itu yang saya jelaskan. Baik, Pak. Berarti syarat kesuksesan atau dikatakan sebagai petani yang sudah sukses memberdayakan hasil taninya berarti mereka yang sudah memenuhi sandang papan pangannya ya Pak, baik pemenuhan keluarganya. Nah, ini juga berpengaruh sama dataran-dataran yang ada di setiap daerah. Iya. Berpengaruh. Iya. Nah, tadi kaitan dengan itu kan kita ini kan orang ekonomi. Kalau saya dari home base saya disebut Pak Rekan tadi adalah dari ekonomi Islam, prodi ekonomi Islam. Nah, sebenarnya ada juga orang bertanya, kok Pak Agus menulis petani? Ya, iya. Ini kan porsinya Fakultas Pertanian. Iya, agribisnis. Saya lagi ya. Ya, artinya kalau petani itu disebut berdiri sendiri, ya mereka. Ya. Tapi ini ada kelompok tani. Kelompok itu maksudnya ini kaitan dengan kinerja. Jadi kelompok itu komunitas petani. Di situ kelompok itu berjalan apa? Ilmu, manajemen. Kinerja itu adalah diukur hasilnya dari pemberdayaan kelompok tani itu. Jadi kinerja itu bagaimana hasilnya dari pemberdayaan kelompok tani ini. Jadi kelompok tani ini kalau disebut dalam ekonomi itu profesi. Ya, jadi dia tidak berdiri sendiri dalam satu bidang ilmu saja. Tapi dia luas. Katakanlah ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu sebenarnya menyeluruh, universal. Ya, kalau kita mau lihat sejarah, misalnya kisah Nabi itu, ya, awalnya itu kan dia menggembala kambing. Kambing yang dipelihara itu kambing pamannya. Karena Muhammad itu sebelum jadi Nabi, itu orang tuanya cepat meninggal. Jadi ternyata Muhammad itu dikasih profesi tugas menggembala kambing, itu tanpa disadari Muhammad itu belajar manajemen. Kenapa? Karena itu binatang yang paling nakal, susah diatur kan. Tapi ternyata sukses Muhammad menggembala kambing. Dan jumlahnya tidak sedikit. Nah itu. Di situ, di alam itu belajar manajemen. Waktu itu tidak ada sekolah. Ya kan? Tidak ada pesawat, tidak ada kendaraan kan. Tapi selesai dari situ masuk menanjak usia remaja, dia gabung lagi dengan Khadijah, dia berdagang di situ. Dan setelah gabung dengan Khadijah itu berkumpul komunitas di situ. Nah, ini kelompok pedagang di situ. Itu 20 orang remaja, itu asumsinya dipekerjakan oleh Khadijah. Jadi yang 20 orang remaja itu ternyata Muhammad yang paling kreatif, yang paling laris jualannya. Karena
kalau pada hari Senin itu dikasih barang, kasih unta, bawa ini. Dia tersebarnya di kota-kota. Tinggal ke Mekah. 1 minggu kemudian kembali. Muhammad itu kalau kembali habis barangnya terjual. Nah, itu. Karena di situ Muhammad itu menjual barangnya. Jadi kelompok tani ini logikanya seperti itu. Dia menjual barang itu menyapa orang, menghargai orang. Nah, itu ya. Jadi barangnya habis terjual karena dia penampilannya juga orang senang. Seperti Pak Dekan sebut tadi, melihat Pak Agus itu dia gembira, itu maksudnya. Itu kan motivasi dalam manajemen itu. Ya. Jadi ternyata Muhammad di situ berhasil dia. Apa efeknya? Ternyata bosnya suka sama Muhammad gitu. Jadi semuanya Muhammad, bukan dia yang melamar ke istrinya, tapi istrinya yang melamar Muhammad. Ah, gitu kan? Ya sampai di situ saya kira cukup ya untuk melihat apa kelompok tani ini seperti apa dia punya motivasi pemberdayaan petani. Dan buku ini memang petani di Sulawesi Selatan, ya. Dan memang setelah saya baca, setelah melihat dan dibaca oleh teman-teman, ini buku ada lanjutannya nanti akan diterbitkan lagi, jadi ditambah bab. Karena ini buku ini belum ada, belum menjelaskan dalam satu bab itu bagaimana model pemasaran yang dilakukan petani itu sehingga panennya itu, komoditasnya itu bagaimana kepastian pasarnya. Gitu. Itu belum dijelaskan dalam buku ini. Itu satu bab. Kemudian bab selanjutnya itu nanti akan berbicara hasil pemasaran itu bagaimana mensejahterakan kelompok tani itu, masyarakat petani itu, sehingga petani kita itu bisa berkembang, bisa terbangun. Kenapa? Kalau petani kita bandingkan dengan petani Malaysia, ya itu sangat unik sekali. Saya di pasca sarjana itu berapa kali mengantar mahasiswa S2 ke Malaysia. Itu kita diterima di lembaga di sana seperti di Indonesia adalah Bulog yang menangani petani. Ternyata penjelasannya di sana lembaga itu bahwa petani kita di sini itu sangat sejahtera dibanding dengan PNS. Apa buktinya? Dia bilang di Malaysia ini kalau kita melamar anaknya orang, dia tanya calon mertua, kerja di mana? PNS. Dia bilang calon mertua, dia bilang pulang dulu. Gitu. Itu petani di sana ya. Nah, kalau kita petani melamar, terus calon mertua bertanya, apa di mana bekerja? Dia bilang petani. Wah, ini yang ditunggu-tunggu. Beda kan? Jadi itu yang saya maksud tadi, petani di Sulawesi Selatan ini bagaimana bisa berubah, bagaimana bisa dia bekerja keras dan terpenuhi kebutuhannya, dan kebutuhannya itu bisa menyeluruh, ya, bisa bangun rumah, bisa punya kendaraan, bisa sekolahkan anaknya, dan dia bisa terhormat seperti petani yang ada di Malaysia, gitu. Itu bukan basa-basi, itu data itu. Jadi buku ini juga nanti ke depan akan disempurnakan, akan ditambahkan untuk menjelaskan semua itu. Kenapa? Kenapa petani di Malaysia bisa seperti itu? Kenapa kita di Indonesia tidak bisa? Padahal sumber daya alam kita ya memungkinkan. Kan ada lagunya Kus Plus, apa kayu dan tongkat apa dan batu ya itu ditanam bisa tumbuh, apalagi di tanah kita ini. Soalnya kita bisa sejahtera, tapi bagaimana perilaku? Nah, perilaku masyarakat petani kita ini bisa berubah itu. Gitu ya. Ya, Mbak Rosya.
Iya Pak, berarti bukunya Bapak ini yang sudah diterbitkan masih general ya Pak, masih umum. Iya. Iya. Nanti spesifiknya akan dilanjutkan dengan buku kedua ya Pak. Iya, Ya, terbitan ditunggu Pak. cetakan kedua istilahnya. Kan itu buku kalau memang dibutuhkan, itu bukan cuma satu kali cetak, kedua, ketiga, kalau banyak lagi permintaan, tak cetak lagi gitu. Siap Pak. Iya gitu ya. Betul. Karena ini petani ini banyak masalahnya, jadi itu mau dibedah ya. Jadi memang dibawa ke akademik dulu, kampus dulu, buat dulu teorinya, kemudian bawa lagi ke lapangan, toh, diuji modelnya itu. Setelah dilaksanakan oleh petani, cocok enggak? Ya. Kemudian motivasinya apa sehingga petani kita itu jangan malas. Ya. Saya juga lihat petani yang ada di Luwu, tapi petani transmigrasi itu perilakunya bagus saya lihat. Karena kalau dia sudah tanam padi, menunggu padinya kuning, dia itu kembali ke kota jual bakso gitu ya. Itu kan bagus ya. Kalau kita di daerah sini selatan, sudah kalau dia sudah tanam padi ya sudah. Ya mungkin kumpul-kumpul tapi apa ya main gaplek gitu kan. Nah ini yang mau dirubah karena sebenarnya kelompok petani ini sebenarnya pemberdayaan itu tujuannya dalam buku ini adalah perubahan. Bagaimana petani itu berubah. Jadi perubahan itu dia bisa dilakukan kalau dia merasa malu. Kenapa kok susah begitu? Kenapa kok miskin begitu? Harus malu tuh. Ya itu dia. Sehingga kita buatkan suatu formulasi model sehingga setelah ini disosialisasikan, disimulasikan kepada kelompok tani, maka petani-petani kita bisa berubah dan bisa terangkat ya, bisa terangkat derajatnya. Karena yang lain ada yang bisa berubah. Dan itu jumlahnya sedikit. Yang banyak itu yang masih miskin, susah, anak-anaknya tidak bisa lanjut sekolah, ya masih banyak itu jumlahnya. Ya, jadi itu ya, Pak, gitu ya. Jadi memang bedah buku ini definisinya adalah bagaimana menjelaskan kembali isi buku yang ditulis oleh penulis, ya gitu kan. Dan saya sendiri yang tulis gitu, karena saya juga gelisah. Kenapa gelisah? Itu saya dampingi selama 5 tahun saya keluar kampus ke desa itu mendampingi petani itu. Dan terakhir petani di Jeneponto persoalannya apa? Biaya tanam. Biaya tanam, mau beli bibit tidak ada uang, mau beli benih tidak ada uang, beli pupuk tidak ada uang. Akhirnya kita uruskan KUR, kredit usaha rakyat, KUR ya. Itu kita uruskan di BPD, Bank Pembangunan Sosial Pak. Dan cair. Kalau dia yang urus, susah cair. Tapi yang urus kita, yang punya pendidikan kan. Nah, itu kan. Jadi seleranya bank, jaminan kita untuk pengembalian uang itu, kita jelaskan dengan baik. Bahwa uang bank ini kalau diserahkan ke petani, ini mekanismenya. Ya, kasih ini bukan uang dikasih, tapi beli bibit, kerjasama dengan pabrik ya memang yang mengembangkan bibit, pupuk, racun. Itu yang supply ke sana, dihitung. Jadi biaya petani dalam satu keluarga 1 hektar lahannya itu 12 juta. Jadi di situ harga bibit, harga pupuk, harga racun, biaya hidup selama 3 bulan. Karena itu komoditas unggulan itu 3 bulan sudah panen.
ya kan? Nah, dihitung. Ternyata setelah dia tanam, dia pelihara, karena pupuknya sudah siap, 3 bulan kemudian dipanen. Setelah dipanen, dikeringkan, masuk di karung, ditimbang, ternyata setelah ditimbang capai 8 ton. Rendah itu kalau 7 ton, 8 ton. Nah, harga per kilo itu 5.000 komoditas itu. Kali 5.000, 8 ton. Itu 25 juta. Nah, biaya tanamnya tadi berapa? 12 juta. Nah, itu kan. Jadi langsung uang bank itu dipotong itu yang 12 juta. Ini masuk di BPD. Aman tuh uangnya BPD. Kan itu ditakutkan bank. Bagaimana bisa kembali? Iya, kalau dia yang ke lapangan, tapi ini kita ada mendampingi petani. Jadi saya bukan menggarap tanah itu, tapi saya mendampingi petani. Jadi saya tahu. Sehingga waktu itu petani betul tertolong. Semua menanam, panen dengan baik, dia bayar pinjamannya, dia dapat keuntungan berapa? 13 juta kan? 13 juta. Luar biasa itu. Itu satu musim. Jadi bersihkan lagi lahannya, tanam lagi, berputar lagi itu. Jadi selanjutnya dia tidak pinjam lagi kur, tidak ada lagi karena sudah ada modal tadi, ada keuntungan. Sudah ini berjalan. Nah, mereka bisa senyum. Saya kalau datang di sana dengan teman, wah dia bahagia gitu ya, kita disambut ya gitu ya. Nah, itu semua itu. Jadi kenapa di situ petani bisa berubah, ya bisa kerjasama dengan kita, kemudian dia olahraga dengan baik, kerja keras, dia panen capai target, kemudian menguntungkan. Nah, inilah yang ditulis, inilah yang saya tulis, sehingga ini menjadi suatu model. Model ini nanti diformulasikan kembali kepada kelompok tani, sehingga dia bisa laksanakan dan petani itu bisa termotivasi, bisa bekerja keras ya, sehingga hasilnya bisa sesuai dengan harapan mereka, kebutuhannya terpenuhi. Begitu Mbak Hos. Iya, Pak. Alhamdulillah. Enak juga bicara petani ini karena banyak masalah. Iya, Pak. Ada banyak sekali yang bisa kita kulik mengenai petani. Memang harus dibedah ini. Bukan cuma buku dibedah, petani harus dibedah. Kenapa kok begitu? Iya, kadang masih banyak yang stuck di situ saja, Pak, keadaan ekonominya. Iya, begitu-begitu saja. Padahal itu yang kami dampingi memang sudah memang sudah keadaan keluarganya sudah teratur lah begitu ya. Cuma biasa kalau dia mau menanam itu tidak ada modal untuk membeli bibit, membeli pupuk, ya kan. Tapi kita dampingi membantu itu menyiapkan sarananya itu saprodi namanya, sarana produksi. Kita datangkan yang punya benih, nah dia bawa ke situ, itu yang punya benih, jangan tagih petani, nanti dibayar oleh bank, gitu kan, begitu. Jadi petani enak kalau didampingi seperti itu, dia merasa apa ya, masalahnya itu terurai gitu ya, bisa terurai, tidak kayak ditimbun, jatuh ditimbun lagi, timpa tangga lah gitu ya. Jadi kayak dibiarkan aja ya, iya, Pak. Perlu didampingi lah. Iya, didampingi karena dia juga ada keluhan, dia mau mengeluh kemana, ada masalahnya mau melapor kemana, ada gitu. Nah, jadi saya 5 tahun mendampingi petani dan petani itu alhamdulillah berubah semua. Mereka sekarang dan itu lagi efeknya karena kita tahu bahwa kita dosen, ya kan? Anaknya itu yang mau kuliah sampai di Makassar kan tidak mau kuliah di kampungnya, harus ke Makassar. Nanti kalau dia tes di Unhas atau di Unin tidak lulus, dia cari kita. Jadi banyak itu yang saya bantu lagi daftarkan masuk di sini. Jadi ada efeknya juga.
Nah, program KUR ini, Pak, yang kita laksanakan, yang kita programkan, sudah diaplikasikan atau diimplementasikan ke daerah mana saja, Pak? Tidak, KUR itu program nasional, program Oh, menteri. iya. Cuma banyak masyarakat tidak mengerti mekanismenya. Betul. Ya, disangkanya itu petani sendiri yang terus langsung ke situ. Iya memang. Kalau petani gimana, terbatas ilmunya, terbatas orang yang dia kenal, ya kan? Sehingga itu dia cuma mengeluh, pusing, terlalu banyak persyaratan. Tahu kita. Memang bang begitu, persyaratan dia cari, karena itu jaminan buat dia. Gitu. Kalau KUR ini yang kita urus tidak ada jaminan. Jaminan itu adalah kami sebagai pendamping. Kami jelaskan mekanisme pembayarannya, mekanisme pinjaman itu bank yang jelaskan, pengembaliannya kami yang jelaskan. Ini bank percaya, yakin, kembali uangnya. Nah, ternyata BPD juga sampaikan ke kami bahwa model yang kita laksanakan baru ini berhasil dan dilakukan ke BI itu menjadi model nasional. Coba bayangkan, dan selesai. Itu motivasinya luar biasa kan? Luar biasa. KUR yang kami urus itu berhasil dan itu dilaporkan oleh BPD ke Bank Indonesia Jakarta. Itu dipanggil dia. Apa dibilang direkturnya BPD waktu kami konsultasi? Karena waktu rapat kerja BPD kami diundang. Dia bilang hasilnya itu setelah kami laporkan dan berhasil, karena Bank Indonesia dia jadikan suatu model seluruh secara tidak memberikan dana lagi, dapat tidak sedikit jumlahnya 1 triliun. Nah, ke BPD Sulsel kan luar biasa itu. Makanya BPD Sulsel ya kita juga ada kontribusi masuk di situ. Sampai sekarang BPD luar biasa kan perkembangannya. Nah sekarang ya Pak Rektor melanjutkan itu. Dulu DSM berkembang, sekarang BPD. Ya, saya kira banyak hal yang bisa menjadi indikator untuk bahas sehingga jelas masalahnya. Nah, kalau ini bisa dibuatkan suatu konsep, kemudian disimulasikan kepada kelompok tani, bisa terjadi perubahan. Ya seperti petani di Malaysia, gitu ya. Begitu ya, bahasnya gitu ya. Iya, Pak. Iya. Berarti ini menurut Bapak program KUR ini informasinya sudah merata tidak, Pak? Soalnya kemarin saya pernah melihat berita di tahun kemarin itu ada salah satu petani melon di daerah Jawa meminjam uang di bank mandiri secara mandiri, Pak, dan itu keluarnya 50 juta loh, Pak. Bukan main untuk buka usaha menanam melon. Nah, terus datang musim penghujan, dia rugi 50 juta itu, Pak. Itu bagaimana, Pak? Soalnya belum lagi kita lihat di daerah-daerah yang lebih terpencil lagi. Mungkin belum ditahu ada lagi KUR begitu. Tidak, itu kalau petani rugi, kemudian ada memang musibah, itu musibah. Itu ada lain kebijakannya. Ya, dia tidak dibebani membayar semua itu pinjaman. Wah, bagus itu. Alasan. Ya, gitu. Ada kebijakan di situ. Juga dijelaskan oleh BPD. Kalau terjadi bencana alam, cari musibah banjir apa, terus gagal panen, itu ada lain adanya. Nasabah juga tidak dirugikan. Pasti ada solusinya, ya gitu ya. Iya, makanya sesuatu itu dijalani supaya kita ketahui. Sama dengan kuliah. Anak saya juga
Saya Bapak tidak mau kuliah S1. Kenapa? Lama sekali. Jadi saya di 3 Mi. Saya bilang kenapa? Dia bilang alasannya supaya saya bisa cepat kerja. Begitu kan. Jadi itu kan model itu. Iya. Dia mau berubah dengan model itu. Nanti setelah dia berhasil di situ, baru berpikir lain bagaimana peningkatan selanjutnya, gitu ya. Begitu ya, Mbak Hos ya. Gitu. Petani ini menarik ini Iya, karena menarik banyak. Pak. Tadi Bapak juga sudah singgung, menarik sekali yang masalah petani yang ada di Malaysia nih Pak. Iya, Malaysia begitu. Iya, kalau kita dengar di sini nih, berarti kita berbicara prinsip ya Pak, di Sulawesi Selatan. Kalau ada yang melamar dari petani itu tidak mau diterima lagi, harus dari PNS katanya. Ya di sini. Iya, di sini di Sulawesi Selatan. Kalau PNS cepat diterima. Iya. Karena sudah jelas masa depannya anaknya kan. Betul, betul Pak. Kalau petani ya bagaimana karena statusnya kan banyak petani yang miskin, susah. Iya, masih ada yang stuck juga di ekonomi. Nanti dia bilang terima lamarannya. Menderita aja anak saya. Gimana caranya? Tapi kalau di Malaysia tidak. Di Malaysia malah PNS yang ditolak. Petani di Malaysia itu rumah batu, ada mobilnya. Gitu. Gitu. Jadi memang sejahtera dia. Karena memang keputusan pemerintah di sana, itu kan kalau dia mau menanam, di bulognya itu dia panggil semua petani. Kalau petani dipanggil, kasih pelatihan. Ini teknologi digunakan. Ini bibit ditanam. Ini pupuk. Nanti kalau panen, harga ini pemerintah. Dan sudah dihitung, kau untung. Gitu? Jadi misalnya per hektar biaya tanamnya 12 juta. Sudah dihitung pemerintah, 15 juta. Saya beli. Jadi untung 5 juta kan petani. Tapi dia bilang ini keputusan pemerintah di Malaysia. Tapi kalau ada pembeli lagi, dia minta harga padimu lebih tinggi, kasih karena banyak untung, kita tidak larang. Itu bagus kan? Begitu. Kalau kita di Indonesia kasihan petani. Kalau mau menanam, ya dia tanam bibitnya. Tapi kalau mau dipupuk, pupuk hilang di toko. Ada tapi mahal. Kasihan tuh petani. Kalau di Malaysia tidak, datang kelompok tani. Ini kau tanam, ini pupuk, bawa. Kata gitu. Dia tidak ambil di toko. Ini bawa semua. Sudah bagi sama kelompok anggotamu. Nanti kalau panen, pemerintah beli. Masuk di bulog. Dan sudah untung. Jadi kalau 1 hektar 5 juta. Tapi kalau lahannya 3 hektar 15 juta kan? Gitu ya. Luar biasa. Dapat banyak profit lagi ya Pak? Iya, gitu. Jadi memang terjadi perubahan. Jadi petani itu suatu profesi. Dan kalau dilakukan bisa terjadi perubahan. Kalau itu berhasil. Gitu. Iya, Pak. Ya. Jadi, iya Pak. Berbicara mengenai kelompok tani ini tidak hanya berfokus pada ekonomi sama aja ya Pak, karena ini kan universal. Iya, menyangkut manajemen lagi, manajemen kinerja. Itu udah masuk lagi. Baik Pak, mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab dari audiens. Baik, kepada peserta bedah buku apabila ada yang ingin ditanyakan silakan. Saya Bu. Mana? Kelas mana? Saudara kelas. Saya Bu. Saya Ibu Oscar. Pak Andi. Ibu Nabila, Mbak Nabila. Tidak terdengar suaranya. Oh, tidak kedengarannya. Suaranya tidak terdengar. Sudah kedengaran belum? Tidak ada suaranya. Halo. Suaranya Pak Andi. Kenapa bisa tidak ada suara? Halo. Tidak ada Pak. Sudah kedengaran? Sudah kedengaran di Ya, sudah. Sudah. Oke. Iya. Makasih host. Iya, Pak. Ya.
Ibu siapa lagi namanya? Ibu Nabila, Pak. Nabila. Bilang, Pak Nabila. Ya, Ya, Nabila. ya, terima kasih narasumber Dr. Siap. Haji Abdul Salim. Sebelum saya bertanya dulu, host, mudah-mudahan kegiatan bedah buku ini ya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ya, maksud saya begini, harusnya yang mengendalikan kegiatan ini kan host yang yang mengarahkan ya, misalnya tidak ada yang mengarahkan penanya lain, toh host yang harus mengarahkan, karena seperti kemarin ada penanya, kemudian jawabannya dijawab oleh penanya lain. Nah, harusnya kan yang menjawab kan narasumber, toh ya. Supaya bedah buku ini berjalan sebagaimana mestinya. Jangan misalnya kita bertanya, kok yang jawab penanya lain? Kita tidak harapkan jawabannya dari dia kan? Kita harapkan jawaban dari narasumber. Jangan sampai juga penanya yang lain itu memberikan jawaban tidak sesuai dengan yang diharapkan penanya yang pertama gitu. Nah, itu kemarin kejadian ya. Kemudian yang mengarahkan juga kan harus host ya. Jadi host yang mengarahkan, kemudian narasumber yang menjawab. Tidak usah penanya lain yang menjawab. Gitu. Kemarin juga saya bertanya, kok penanya lain yang mengarahkan bilang pertanyaannya harus sesuai dengan bedah buku. Padahal pertanyaan saya kan sesuai dengan bedah buku akuntansi syariah. Ya. Jadi saya minta nanti host lah yang mengendalikan itu, bukan penanya yang dari luar. Nah, itu. Siap, supaya terarah kita punya bedah buku di tahap-tahap berikutnya lah ya. Siap. Karena kalau penanya yang menjawab, bukan harapan saya jawabannya begitu, kan tidak benar juga jawabannya penanya. Ya, jadi tidak usahlah misalnya saya bertanya, terus ada penanya yang menjawab pertanyaan saya. Dia tugasnya juga bertanya, bukan menjawab. Yang mesti menjawab itu narasumber. Dan yang host yang mengendalikan acara, bukan dia. Siap, bahwa pertanyaannya Bapak keluar dari itu, bukan dia tugas, host yang punya tugas. Ya. Dan saya rasa penanya-penanya yang kemarin itu tidak ada yang keluar dari bedah buku. Ada hubungannya semua. Termasuk kemarin saya bertanya mengenai akuntansi syariah. Ya, yang audit. Pernyataan standar akuntansi syariah. Ya, itu kan hubungannya dengan bedah buku. Dia bilang tidak ada hubungan. Itu ya. Jadi saya minta nanti host kendalikan kalau ada langsung interupsi itu penanya begitu. Jangan sampai dia so tahu saja, kemudian jawabannya juga salah. Iya, Pak. Ya, itu saya kira nanti untuk nah, itu yang pertama sebelum saya bertanya. Oh iya. Saya lihat ini narasumber kurang sehat. Kurang sehat ini Pak Dr. Agus. Sehat. Ketawanya bagus itu. Kayak batuk-batuk. Iya. Batuk-batuk saya lihat. Ya. Iya, bagus sekali ini Pak Dr. Agus. Saya simak tadi semua penjelasannya. Ya. Bagus sekali terkait dengan kelompok tani. Cuma saya ingin aja kembali Pak Dr. Agus. Karena terus terang kelompok tani Indonesia dulu, kalau saya di zamannya Bung Hatta ya, dengan ya masuk di era Orde Baru juga Pak Soeharto, kayaknya kelompok tani kita lebih sejahtera dari kelompok tani Malaysia dulu. Nah, saya dulu ya, dulu. Iya. Ya dulu,
Karena dulu konsep kelompok tani yang disampaikan oleh Bung Hatta ya mengenai adanya koperasi Ya, ya. unit desa lah bagi kelompok tani. Itu betul-betul aktif dan masif. Jadi terkait dengan misalnya kebutuhan dana, ada dana dari koperasi, Pak. Terkait dengan kebutuhan pupuk, ada disediakan oleh koperasi. Nah, memang sekarang saya lihat koperasi unit desa ini, KUD ini hilang. Hilang sekarang, Pak. Hilang. Ada tapi di Harusnya televisi. Nah, itulah. Makanya barangkali dari Iya, segi yang seperti Pak narasumber tadi sampaikan, Dr. Haji Agus Salim, kalau kebutuhan dana, misalnya sekarang Pak Agus Salim yang dampingi ke perbankan. Tapi seandainya koperasi unit desa ini jalan bagi kelompok tani, itu pasti kalau modal pasti ada, Pak. Modal tanam. Yang jadi persoalan sebenarnya ini pengelola koperasinya ini. Mungkin karena apa? Ya, dari SDM-nya, atau mungkin kalau pengurusnya bagus, koperasi unit desa-nya bagus, kesejahteraan petaninya bagus. Tapi kalau berganti pengurus, itu yang, kalau pengurusnya sudah tidak bagus, itu yang biasa menelantarkan petani. Jadi konsep koperasi yang disampaikan oleh ya pendahulu kita itu, ya Bung Hatta itu, ya, saya kira Dr. Muhammad Hatta terkait bagaimana menghidupkan koperasi kembali, ini saya rasa masih perlu selalu didengung-dengungkan karena memang sesuai juga dengan kita punya falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu. Cuma tadi Pak Dr. Agus Salim kan saya lihat kalau petani butuh dana, mesti pendampingan ke bank. Itu kan lama sebenarnya prosesnya itu. Mungkin ada proposal lagi, ada ini lagi. Tapi kalau koperasi unit desa dihidupkan, di situ kan ada unit simpan pinjam, ada unit toko. Saya kira selama ada pembinaan dari masyarakat dari seperti kita ini, masyarakat yang bergelut di dunia pendidikan, saya rasa itu bisa tertalangi, Pak. Dan saya rasa nanti kembali lagi, mungkin petani kita lebih sejahtera dibanding petani Malaysia. Saya kira itu kira-kira Pak narasumber, mudah-mudahan bisa sharing pendapat, Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih host. Baik, terima kasih Pak. Ya, kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung ditanggapi, Pak. Ya, makasih Pak Andi Rustam, Pak Dr. Andi Rustam ya. Pertanyaannya bagus sekali karena kita mengingatkan kita semua bahwa sejarahnya kelompok tani Indonesia itu sebenarnya duluan terhormat daripada Malaysia, ya benar. Iya, Malaysia belakangan sebenarnya. Karena Malaysia juga dulu guru-guru dan dosen itu dari Indonesia. Gitu ya Pak Andi. Nah, itu memang konsepnya Pak Dr. Muhammad Hatta bagus sekali dulu. Ya, betul, Pak. Ya. Tani dulu itu disandingkan dengan koperasi. Jadi kebutuhan petani itu disiapkan oleh koperasi. Dan itu berjalan lancar ya, berjalan lancar. Jadi petani juga terbantu, koperasi juga berkembang. Dan saya ingat dulu di kampung, saya punya keluarga kan punya toko. Nah, saya lihat memang di tokonya itu ada tertulis koperasi. Itu dulu. Itu berapa puluh tahun yang lalu itu, Pak. Itu saya ingat itu ada koperasi dan dia menghimpun anggotanya. Jadi tokonya itu kalau anggotanya ada keperluan ambil di situ. Nah, gitu kan.
Benar itu Pak Andi. Ya, ya. Nah ini sekarang memang dari apa yang berkembang ini perlu dibuatkan simulasi contoh. Jadi kita buat percontohan Ya. kampus yang membentuk koperasi supaya manajemennya bagus, ya modalnya mencukupi, sehat ya. Kemudian petani juga diayomi gitu ya. Kalau diharapkan kepala desa membentuk koperasi susah sekarang Pak Andi. Ya, ya. Banyak masalahnya. Masalah Ya. manajemen, masalah pasar. Betul. Ya, Pak Andi, Ya, saya kira bagus pertanyaannya Pak Andi. Ya. Ya, ya, betul. Nanti kalau ini buku dicetak lagi, itu dimasukkan di latar belakang. Iya, iya. Penguatan ya, Pak Andi ya. Ya. Iya, iya. Kasih Pak Andi pertanyaannya. Baik. Terima kasih Pak. Mungkin langsung saja ke penanya selanjutnya. Saya barangkali Dek Nabila. Ya, siap Pak. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Hidayat dari Program Studi Manajemen. Terima kasih banyak Pak Dr. Haji Agus Salim Harang atas kesediaan waktunya, dan dari awal tadi saya simak betul-betul komprehensif dari pemaparannya, apa-apa yang termuat di dalam buku yang disajikan pada materi kali ini. Jadi izinkan saya untuk menanyakan beberapa yang masih mengganjal sampai sekarang, Pak. Pertama, di awal pembahasan Bapak sudah menjelaskan tentang komoditas andalan, tapi mungkin sebagai pendengar yang awam, kami ini belum tahu, tapi ada tadi clue-nya panennya per 3 bulan, mungkin jadi bisa komoditas andalannya adalah jagung barangkali ya Pak? Iya, iya. Iya, jagung. Oke, jadi jagung. Saya pernah bukan juga riset langsung, tapi sebagai asisten juga anggota peneliti yang topiknya itu tentang agribisnis, tapi memang ngambil contohnya itu di Kabupaten Sopeng. Jadi memang petani di sini yang jadi kajian kemarin itu petani padi, tapi secara overall itu secara umum petani itu kita samaratakan dulu. Jadi di dalam konsep buku yang Bapak bedah ini tentang kinerja kelompok tani. Jadi kalau menurut konsep kelompok tani itu merupakan kelembagaan dari banyak unsur-unsur yang terkait. Jadi kalau kelompok tani digabung dan lebih besar itu istilahnya kayaknya gapoktan ya Pak, gabungan kelompok tani, ada juga dari pihak perbankan, ada juga dari pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Hortikultura dan Pertanian, ada juga dari penyuluh itu sendiri. Jadi banyak sekali kalau misalnya kelembagaan. Tapi yang saya mau bertanya di sini Pak, bagaimana kinerja kelompok tani ini bisa bersinggungan dengan, atau bagaimana hubungannya dengan penyuluh? Apa memang ada penyuluh di sana? Kalau belum ada, bagaimana sih mereka mendampingi petani? Jadi kalau kita tahu penyuluh ini berperan langsung di dalam membimbing para kelompok tani untuk ya mencapai target mereka atau sukses dalam pertaniannya. Jadi seperti itu. Jadi peran penyuluh atau dari dinas pemerintah itu sendiri. Terus ya, yang berikutnya, setahu saya untuk kinerja atau produktivitas ada banyak sekali faktor yang menentukan. Salah satunya itu ya perilaku petani tersebut. Ada juga berapa lahan yang mereka miliki. Dan memang kita tidak bisa pungkiri petani itu tingkat kesejahteraannya ditentukan sama luas lahannya. Jadi semakin besar itu semakin tinggi juga. Atau ada juga petani yang dia tidak punya lahan tapi dia bekerja pada lahan tersebut. Jadi pertanyaan saya, tergolong petani mana yang Bapak teliti pada sampelnya di 4 kabupaten kalau tidak salah. Itu saja Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, mungkin langsung bisa dijawab. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Hidayat. Ya, tadi melebar ya, maksudnya kelompok tani. Jadi kalau kita
bahas secara keseluruhan, itu banyak indikatornya yang menjadi masalah ya. Jadi saya membatasi diri. Yang saya jadikan sampel itu yang kelompok tani komoditas unggulan. Itu anunya, benang merahnya. Jadi di situ dulu kita startnya, sehingga kita melihat perubahan itu. Perubahan itu adalah hasil. Jadi yang saya tulis ini adalah itu yang saya lakoni selama 5 tahun mendampingi petani itu. Jadi kalau ada kelompok tani yang lain, saya belum melangkah ke situ. Tapi yang saya tulis adalah itu yang saya dampingi, dan itu bisa menjadi formulasi yang bisa dikembangkan. Karena sekarang ini kalau kita lihat kelompok tani secara menyeluruh, itu yang Pak Andi Rustam tanyakan tadi. Dulu koperasi, tapi koperasi ini kalau sekarang sudah banyak persoalannya dan susah diatasi karena persoalan manajemen, persoalan SDM gitu ya, persoalan pasar gitu. Kalau teorinya Tandri Abeng itu ya di level mana saja suatu komunitas itu persoalan yang muncul di situ pasti jawabannya adalah manajemen. Jadi tadi host disebutkan ada 3 judul buku yang disebutkan. 2 ya, 3 dengan ini. Yeah. Tapi ada 1 itu konsep manajemen yang efisien itu tidak disebut karena tidak masuk di daftar CV saya ya, tidak masuk. Itu di situ isi buku saya itu inspirasinya Pak Tandri Abeng banyak yang saya jadikan referensi, dan saya juga baru tahu itu bahwa persoalan rumah tangga, persoalan petani, kelompok tani, persoalan organisasi, persoalan institusi, kalau muncul masalah, ya, kalau muncul masalah yang bisa menjawab adalah manajemen. Jadi lihat nih rumah tangga yang kepala rumah tangganya liar, itu pasti keluarganya juga ya dipertanyakan kan. Gitu. Jadi kuncinya di situ manajemen, Pak Hidayat. Jadi saya membatasi diri dalam tulisan buku saya ini isinya ya komoditas unggulan 1, itu 1 saja. Walaupun sebenarnya 9 kalau disusun. Tapi saya yang saya pilih 1 karena itu yang mempengaruhi mekanismenya dengan COVID. Gitu. Itu maksudnya. Karena jagung juga ini saya juga baru tahu. Ternyata banyak pabrik jagung di Sulsel. Pertama ada Japa, itu pabriknya besar 2, di Parepare 1, di Dayak 1. Terus di kawasan industri apa? Malindo. Itu saya pelajari Malindo, ternyata perusahaan besar. Maksudnya Malindo, Malaysia, Indonesia. Tapi manajemennya di dalam orang Cina, gitu kan. Kan aneh tuh. Tapi perusahaannya besar. Karena ternyata waktu saya umroh dulu, saya lihat di Malaysia ada pesawatnya Malindo. Wah, bukan perusahaan kecil. Nah itu ada pabriknya di kawasan. Saya pernah menjual jagung ke sana, jadi saya tahu. Ada lagi perusahaan 1 yang dari Singapura, New Hope, PT New Hope. Itu juga besar itu. Jadi terkait. Karena buku ini terkait dengan kopi. Di situ anunya benang merahnya gitu. Gitu ya Pak Hidayat ya. Makasih ya pertanyaannya. Ya, terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih Pak. Mungkin lanjut ke penanya selanjutnya. Apa masih ada yang ingin bertanya?
Ada Pak Makalas. Ada Wildan ya? Tak gabung. Mana Wildan? Lagi di jalan ini, Pak Dokter. Waduh. Bagaimana tadi siap? Kenapa keluar lagi? Lagi di jalan. Sekali. Ada pertanyaan itu. Saya kira ada di kantornya. Ada beban penuntutan. Sekali Ya, lagi, dia bukan apa masih penuntutan, ada yang ingin bertanya? penuntutan. Nomor di debit, Iya. ya, Pak. Saya Ibu Salsabila. Iya Pak, silakan. Ya, saya sebenarnya dengan Pak Dr. Agus sebagai narasumber ini mau sharing saja, sharing pendapat ya. Ya, silakan. Pak Andika. Eh, Kan Pak Andi konsultan pajak. bukan, Lawam itu konsultan pajak. bukan. Khusus. Ya. Bukan. Ya. Begini Pak Dokter, Pak Agus Ya, Salim. ya. Saya kan juga terus terang pernah membina banyak kelompok tani lah, UMKM Pak, di hampir seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan, pernah saya. Dan saya lihat itu, kalau secara kasat mata, sebenarnya dia itu sejahtera, maksudnya menguntungkan, dia punya usaha. Karena tidak mungkin kelompok tani berusaha itu kalau tidak mengharapkan adanya keuntungan atau kesejahteraan. Cuma setelah saya amati itu Pak Dr. Agus, rata-rata kelompok tani kita atau UMKM kita itu yang bergelut di usaha pertanian, apakah perdagangan ya. Kelemahannya itu Pak, memang di pencatatan Pak Dr. Agus. Oh iya. Administrasi ya. Di administrasi. Jadi beda misalnya dengan kita bilang tadi itu, yang rata-rata pengusaha itu yang bermata sipit. Pengusaha yang bermata sipit kayaknya memang dia tekun sekali di pencatatan. Pengusaha-pengusaha yang bermata sipit Pak, teman etnis kita itu. Ya. Jadi sebenarnya kalau para kelompok tani kita itu ada saja satu orang misalnya yang tekun atau yang menangani terkait dengan pencatatan kegiatannya Pak ya, baik penerimaan, terus biaya pengeluarannya, operasionalnya, dan berkesinambungan, saya rasa itu pasti semakin bisa sejahtera kita punya kelompok tani dengan usaha UMKM-nya. Nah, karena berkesinambungan. Ya. Yang jadi problem sebenarnya itu kalau tidak ada pencatatan, sehingga dia juga tidak bisa mengukur atau melihat dia punya perkembangan kegiatan atau usaha. Terus terang ini sebenarnya kendala utama sebenarnya di kita punya masyarakat, khususnya pengusaha-pengusaha ya seperti kelompok tani dengan UMKM-nya, tidak ada pencatatan berkelanjutan Pak Dokter. Iya. Sehingga kadang-kadang itu saya lihat dia 6 bulan usahanya misalnya ini, tiba-tiba kita kunjungi lagi 6 bulan berikutnya udah berubah atau bahkan ada yang bangkrut. Nah, ini sudah berubah misalnya jadi rumah makan. Yang sebelumnya mungkin saya kunjungi dia industri pengolahan kayu yang kerja-kerja mebel misalnya, toh tiba-tiba berubah jadi rumah makan. Begitupun juga UMKM yang lain, karena tidak ada itu pencatatan keuangannya. Nah, ini sebenarnya juga di samping kita
sebagai kita sebagai narasumber Pak ya di masyarakat, di samping kita cuma menjelaskan semua cara-cara pemasaran, cara produksi, cara ini, harusnya keuangan juga kita ajarkan. Ya. Nah, iya. Karena kasihan mereka tidak bisa menilai kinerjanya dari tahun ke tahun dan seterusnya. Jadi perlu juga pembinaan keuangan sebenarnya. Bagaimana mereka misalnya menyimpan modalnya, berjaga-jaga. Kalau ada masalah-masalah usahanya yang tiba-tiba berdampak, itu kan mesti ada cadangan modal, Pak. Nah, jadi ini sebenarnya yang perlu kita edukasi juga di masyarakat kita, kelompok tani kita. Jangan hanya yang selalu di PKM kan itu pemasaran, produksi, pengolahan, tidak ada pencatatan keuangan. Kasihan nanti kalau misalnya dia sudah campur adukan antara harta pribadinya dengan harta usahanya, akhirnya dia bingung. Mana ini sebenarnya saya punya keuntungan? Saya rugi terus ini karena habis ini dipakai berusaha, dipakai juga biaya pribadi, tidak dipisahkan. Akhirnya tidak terkontrol, akhirnya dengan sendirinya bubar Pak. Ini karena tidak ada pencatatan berkelanjutan. Saya kira itu Pak Dokter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak Andi. Iya, itu realita ya Pak Andi. Betul Pak. Ya. Iya, saya juga dulu waktu S1 ya Pak Andi pernah kursus akuntansi di Ari Prate yang punya Pak Widi, dosennya Unhas. Oh iya. Ya, dia memang cerita itu teorinya akuntansi bahwa kalau ini dilakukan semua transaksi dicatat, semua pembelian dicatat tiap hari, itu tidak akan terjadi penyimpangan. Itu jaminannya itu Pak Andi. Saya amati sekarang ini toko-toko itu Indomaret, Alfamart. Bosnya kan di Jakarta, pegawainya saja di situ menjual, terima barang, tapi selalu terdata, terdata. Ini kelemahannya kita punya kelompok tani, ya begitu. Lemah di situ, di administrasi. Jadi memang edukasinya ke depan harus masuk satu indikator itu. Kalau perlu itu yang pertama, edukasinya apa? Harus administrasinya bagus. Kemudian keuangan, kemudian manajemen, kemudian produksi, kemudian pemasaran. Supaya diperhatikan. Rupanya ini pencatatan diabaikan. Sehingga transaksi itu berapa kali pembelian kemarin. Dilupa hari ini kalau tidak dicatat. Apalagi 1 minggu, apalagi 1 bulan. Akhirnya tidak diketahui. Akibatnya apa? Campur uang pribadi dengan uang usaha, uang perusahaan. Nah, gitu ya Pak Andi. Jadi memang ada di sini. Kita harus buat model yang indikatornya tadi yang jadi masalah itu dimasukkan menjadi formulasi yang vital sehingga kedepannya itu hasil kajian kita bisa lebih bagus, lebih mudah dilaksanakan dan usaha-usaha kelompok tani bisa bertahan, bisa berkembang. Saya kira itu Pak Andi sharingnya ya. Saya respect itu bagus Pak. Makasih Pak Andi. Ya. Baik Pak, terima kasih. Kalau begitu, karena kita sudah sampai di waktu yang sudah ditentukan, saya langsung serahkan kepada narasumber kita untuk menyampaikan closing statement-nya. Kepada Bapak disilakan.
Ya, makasih saudara host ya yang cerdas kita. Nabila. Dan ini sudah pengalaman yang baik. Saya juga secara pribadi selama jadi dosen di fakultas ini, baru kali ini ada program begini, kayak ini bagus sekali. Ini suatu kebangkitan, suatu perubahan yang punya nilai yang strategis. Karena kita juga dosen termotivasi, mau menulis, mau meneliti, supaya kita ada hasil, ada karya. Jadi dari saya sebagai narasumber hari ini yang membedah tulisan saya yang berjudul Kinerja Kelompok Tani dalam memberdayakan masyarakat di masa pandemi ini, COVID-19. Iya, jadi intisarinya adalah perubahan di sini. Itu. Yang pertama adalah perubahan. Yang kedua adalah bagaimana membuat suatu dari ini dasar tulisan ini bisa saya kembangkan lagi sehingga ada saran tadi yang bisa dimasukkan menjadi indikator penguatan dan menyempurnakan kajian tulisan saya ini. Yang ketiga adalah terima kasih kepada Bapak Dekan, Bapak Ibu dosen yang bergabung di acara bedah buku hari ini. Mahasiswa yang satu kelas tadi saya arahkan, mudah-mudahan mendengar dan mendapatkan informasi yang bisa menjadi referensi sehingga pembelajaran yang diikuti ke depannya itu bisa lebih bagus. Saya kira dari saya itu, terima kasih banyak semuanya. Ya, saya akhiri pastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, hadirin dan peserta buku yang berbahagia, alhamdulillah ada banyak insight yang bisa kita dapatkan dari bedah buku pada siang hari ini, yaitu Kinerja Kelompok Tani yang langsung dari narasumbernya yaitu Bapak Dr. Agus Salim. Baiklah, akhir kata dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga baru karena tadi malam